Halo semua, aku Cynthia, teman belajar konselingmu. Hari ini kita bakal membahas mengenai salah satu cabang dari psikologi perkembangan, yaitu pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi sendiri adalah cara individu menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi. Pemrosesan informasi sendiri adalah kegiatan yang melibatkan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Proses ini dianggap sebagai aspek penting dalam perkembangan kognitif. Dalam perkembangannya, ada teori pemrosesan informasi mulai dikembangkan pada tahun 1950-an sampai 1960-an dan terus diaplikasikan dalam berbagai bidang psikologi kognitif. Kemudian penelitian dalam bidang ini membantu memahami bagaimana individu mengatasi dan menyampaikan informasi dalam lingkungan mereka. Perlu diingat bahwa pemrosesan informasi lekat kaitannya dengan apa yang kita sebut dengan ingatan. Ingatan sendiri adalah kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami. Ingatan memungkinkan individu untuk menggunakan pengalaman masa lalu untuk mempengaruhi perilaku dan keputusannya di masa depan. Sementara itu, ada dua jenis ingatan. Yang pertama yaitu ingatan jangka pendek atau short-term memory, yaitu di mana kapasitas ingatannya terbatas yang bisa menyimpan informasi dalam kurun waktu sekitar 20-30 detik saja. Contohnya adalah mengingat nomor telepon yang baru saja kita tahu. Kemudian ingatan yang kedua adalah ingatan jangka panjang atau long term memory, di mana kapasitas dari ingatan ini lebih besar untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lebih lama, bahkan seumur hidup. Ingatan jangka panjang ini nantinya akan dibagi lagi. Nah, pembagian ingatan jangka panjang ini dibedakan menjadi dua subkategori. Yang pertama adalah ingatan deklaratif atau explicit memory, di mana informasi yang dapat diingat secara sadar seperti fakta ataupun peristiwa. Yang kedua adalah ingatan non-deklaratif atau implicit memory, di mana keterampilan dan kebiasaan yang tidak memerlukan pemanggilan sadar seperti mengendarai sepeda. Perlu diingat juga bahwasanya ingatan adalah komponen kunci dalam pemrosesan informasi yang memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas 4 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dalam konteks psikologi perkembangan. Yang pertama ada tulisan dari Ahmad Nayazik yang berjudul Membentuk Keterampilan Pemecahan Masalah melalui Model Ideal Problem Solving dengan Teori Pemrosesan Informasi. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk membentuk keterampilan pemecahan masalah melalui model ideal problem solving, di mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kolaboratif dengan teknik pengambilan subjek penelitian yaitu purposing sampling, di mana pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu terfokus pada keterampilan pemecahan masalah subjek penelitian. Subjek penelitian sendiri terdiri dari subjek SA, SB, SC, dan juga SD. Keempat subjek penelitian dilakukan pengamatan, alat perekaman, dan wawancara untuk menggali informasi mendalam dan mendapat sehingga diperoleh gambaran keterampilan pemecahan masalah subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pemecahan masalah SA, SB, SC, dan juga SD melalui model ideal problem solving dengan teori pemrosesan informasi dapat terbentuk. Yang kedua
ada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Tamrin yang berjudul Implementasi Teori Psikologi Perkembangan dalam Pengembangan Metode Pembelajaran di Madrasah. Tulisan ini sendiri ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana implementasi teori perkembangan dalam pengembangan metode pembelajaran di madrasah. Metode pembelajaran adalah cara di mana bagaimana seseorang menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu diperlukan metode-metode yang variatif, efektif, dan efisien agar tujuan yang diinginkan tercapai. Metode pembelajaran yang baik akan membuat peserta didik menjadi lebih termotivasi dan mencapai tujuan pembelajaran. Teori-teori psikologi perkembangan dapat digunakan dalam mengembangkan sebagaimana sebaiknya pembelajaran dilaksanakan di madrasah. Teori-teori psikologi perkembangan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satu teori yang secara sempurna menjelaskan perkembangan manusia. Teori-teori ini bagaikan puzzle-puzzle yang saling melengkapi, di mana metode pembelajaran secara eklektik inkorporatif dapat mengambil kelebihan masing-masing dari teori-teori ini sehingga tercipta suatu perpaduan yang komplit. Yang ketiga ada sebuah tulisan yang berjudul Model Pembelajaran Pemrosesan Informasi yang ditulis oleh Aminah Rel Halat, di mana beliau menjelaskan bahwasanya berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ikatan, dan juga proses berpikir merupakan proses kompleks dan tidak dapat dilihat secara langsung bagaimana otak bekerja dan informasi diolah. Informasi sendiri diterima melalui alat indera yang akan dipersepsikan oleh bagian-bagian yang berfungsi secara khusus. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa mulai proses pembelajaran. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif biasa dan berorientasikan pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi sendiri merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan juga menggunakan simbol verbal dan visual. Kemudian, jurnal yang terakhir ada jurnal dari Ermi Suryana dan kawan-kawan yang berjudul Teori Pemrosesan Informasi dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Tulisan ini membahas serta menganalisis tentang teori belajar pemrosesan informasi dan implikasi dalam pembelajaran. Teori ini merupakan teori yang mengarah bagaimana mendapatkan maupun menerima menunjuk bagaimana cara menyatukan maupun menerima stimuli dalam lingkungan, mengatur dan menyusun data, pemecahan permasalahan, mengetahui konsep-konsep maupun memakai tanda-tanda verbal dan tidak verbal. Dengan model pembelajaran pemrosesan informasi ini merupakan pembelajaran yang mengutamakan untuk kegiatan mengenai dengan setiap proses pada bagian pengolahan informasi agar meningkatkan kompetisi peserta didik dengan tahap demi tahap dalam pembelajaran. Model ini sendiri memiliki dasar teori dari bagian kognitif dan peninjauan atas kemampuan. Pada penelitian ini juga mempunyai sifat yang ada dalam diri setiap orang ini mempunyai hasil dari perubahan dan rangsangan dari asal sebuah kejadian di luar lingkungan seorang tersebut. Maka dari itu, terbantunya agar mengerti bagaimana proses belajar yang terjadi pada diri peserta didik, memahami keadaan serta hal-hal yang menjadi apa sih pengaruh-pengaruh yang bisa menghambat tahap pembelajaran siswa, membuat pengetahuan itu pendidik mesti bijak dalam menentukan proses belajar. Nah, itu tadi teman-teman bahasan kita tentang pemrosesan informasi. See you next in video. See you. Bye-bye.